Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan penyediaan air minum 2 terkait dengan operasional dan pemeliharaan. Kalian bisa baca beberapa referensi yang tampak pada halaman depan ini seperti biasa, ataupun kalian bisa juga cari dari referensi-referensi yang lain. Oke. Apa sih komponen biaya operasional dan pemeliharaan SPAM, ya, sistem penyediaan air minum? Ya, biasanya untuk komponen biaya yang ada di operasional dan pelayanan itu terdiri dari pertama tenaga kerja, ya. Tenaga kerja ini sangat ditentukan dengan, jumlah berapa staf kerja yang dimiliki, skala gajinya berapa, biaya dan manfaat. Bahan-bahan ataupun persediaan, pipa, suku cadang, pelumas, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk operasional dan maintenance ya. Operasional dan pemeliharaan ataupun, apa namanya, penjagaan kualitas. Yang ketiga bahan kimia ya. Bahan kimia yang digunakan apa saja? Misalnya klor. Klor ini berarti untuk disinfeksi, tawas ya. Tawas ini atau disebut juga aluminium sulfat, di mana digunakan saat koagulasi, ataupun bahan kimia lain dalam pengolahan air. Misalnya saja karena menggunakan tawas, maka pH-nya turun, maka perlu dinaikkan pH-nya agar pada, rentang normal, ataupun, netral maksud saya, 6,5 sampai 8. Makanya ada proses naturalisasi ya, biasanya menambahkan, kapur tohor. Energi yang digunakan berapa nih? Ini berkaitan dengan listriknya. Transportasi, perjalanan dan transportasi staf dalam pelaksanaan tugas, misalnya pengecekan pipa distribusi dan seterusnya. Jasa-jasa, kontrak jasa-jasa untuk teknisi perbaikan pengecekan meteran dan pelayanan khusus lainnya yang berkaitan dengan operasional dan maintenance. Pembelian air, biaya pembelian air dari pemasok lainnya, misalnya kalau kita mau melayani masyarakat dengan jumlah tertentu, mungkin saja sangat dibutuhkan pengurangan-pengurangan apa namanya, pembagian-pembagian, penyediaan air. Misalnya ada sektor swasta yang dilibatkan. Dulu misalnya kalau di Samarinda ini di IPA Bendang ya, administrasi ataupun manajemen tenaga kerja, biaya jasa-jasa, biaya lain-lain, dan akuntansi, meteran, tagihan, pengawasan, manajemen, badan atau dewan pengawas. Nah, ini adalah komponen biaya operasional pemeliharaan SPAM ya. Nah, sebelum bicara lebih lanjut, apa itu operasional SPAM? Adalah kegiatan pengoperasian dilakukan untuk sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimum air kepada masyarakat. Pengoperasian sarana sistem penyediaan air minum bertujuan untuk menjalankan, mengamati, dan menghentikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada sebagian dan atau keseluruhan unit meliputi. Jadi, kita ingin mengoperasionalkan SPAM meliputi unit air baku bagaimana, unit produksi bagaimana, distribusi dan pelayanan. Jadi, apa saja sih yang harus dilakukan operasionalnya pada unit air baku, produksi, distribusi, dan pelayanan, itulah yang disebut sebagai operasional. Nah, oleh karena itu, dalam pelaksanaan operasional biasanya di lapangan terdapat SOP atau Standard Operation Procedure atau standar proses operasional ya. Pengoperasian SPAM harus dapat memenuhi kebutuhan standar pelayanan dan bergantung pada sumber daya masing-masing wilayah. Jadi SOP itu penting agar misalnya saja pada unit produksi, koagulasi dan flokulasi apa saja yang harus dicek ya, berapa apa namanya konsentrasi yang harus digunakan dan seterusnya. Jadi banyak hal yang harus apa namanya dibuat standarisasinya. Jadi jangan sampai tenaga kerjanya berganti tetapi kualitasnya naik dan turun. Jadi harus ada standarisasi dalam setiap pengoperasian unit-unit yang dimiliki. Pemeriksaan pemahaman SOP. Jadi setelah penerapan nanti dicek bagaimana penerapan SOP-nya, apakah sudah optimal atau tidak. Pengoperasian instalasi SPAM. Dan terakhir, pengoperasian sistem transmisi dan distribusi. Terus kenapa sih SOP di setiap SPAM ataupun instalasi pengolahan air minum itu berbeda-beda? Karena jenis dan sistem dari sarana dan prasarana SPAM berbeda-beda pula. Jadi ada acuan teknis sistem operasi dan pemeliharaan. Biasanya ada yang menggunakan aerasi, ada yang tidak menggunakan aerasi. Ada yang menggunakan presedimentasi, ada yang menggunakan ekualisasi saja. Ada yang menggunakan apa namanya koagulasinya menggunakan alum, ada juga menggunakan polielektrolit atau koagulasi. Jadi dia memiliki apa namanya operasional yang berbeda ya, teknik sistem dan operasi dan pemeliharaannya berbeda-beda. Oleh karena itu, karena operasional dan pemeliharaan berbeda, kebutuhan bahan dan sumber daya lainnya juga berbeda ya. Jadi ada detail-detail yang berbeda berdasarkan unit pengolahan yang dimiliki. Kualifikasi dan jumlah SDM yang dibutuhkan. Jadi ada yang unitnya besar, maka dia membutuhkan SDM yang besar. Ada yang unitnya kecil, terbagi-bagi, maka jumlah SDM-nya pun
tidak terlalu banyak dan harus dibagi merata. Kalau di Samarinda misalnya, unit pengolahan air minumnya dia, terpisah-pisah ya. Misalnya contoh, untuk wilayah tertentu dilayanin oleh unit tertentu. Misalnya, IPA Cendana, itu untuk melayani wilayah Samarinda Ulu dan sekitarnya, Samarinda Kunjang dan seterusnya. Untuk, yang di Samarinda Seberang ada IPA Gunung Lipan. Lalu untuk wilayah, ke daerah Samarinda Ilir dan sekitarnya mungkin IPA dari Milono dan seterusnya. Nah, sedangkan ada juga yang IPA-nya itu terpusat, misalnya beberapa provinsi ataupun beberapa kota jadi satu unit pengolahan, jadi dia besar sekali. Misalnya yang pernah saya kunjungin itu waktu di Thailand itu di unit pelayanan, air minum di Bang Khen. Dia jadi nama daerahnya Bang Khen ya, jadi dia melayani beberapa provinsi. Wah, besar sekali unitnya. Jadi kualifikasi dan jumlah SDM-nya pun berbeda ya, lebih sulit tentu kualifikasinya semakin tinggi, SDM-nya juga semakin banyak. Nah, oleh karena itu juga nanti akan ada pembiayaan yang berbeda pula. Sedangkan, apakah ini masuk dengan pemeliharaan? Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk menjaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan keberlangsungannya. Pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Ya, pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai unit spam tanpa penggantian peralatan dan suku cadang. Yang kedua, pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dalam periode lebih lama dari periode pemeliharaan rutin, guna memperpanjang usia pakai unit spam yang biasanya diikuti dengan penggantian peralatan suku cadang. Jadi, ada pemeliharaan rutin, ada pemeliharaan berkala ya. Jadi dipelihara tuh spamnya. Kapan waktunya untuk kuras, kapan waktunya untuk ngecek ini dan seterusnya dan seterusnya. Atau ada juga SOP-nya ya. Jadi sasaran pemeliharaan spam adalah menjaga fungsi dan kinerja sarana dan prasarana spam. Fungsi pemeliharaan spam menjaga kemampuan produksi, memenuhi kebutuhan ataupun kapasitasnya, menjaga kualitas produksi, menjaga efisiensi produksi, mengurangi penyimpangan pembengkelan biaya operasi, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja K3. Jadi aspek yang dijaga adalah kualitas, kuantitas, efisiensi. Kalau efisiensi berkaitan dengan energi yang digunakan. Nah, ada beberapa sarana inti dan tujuannya ya yang dilakukan di spam ya. Pertama, kalau sumber air bisa dari mata air, sungai, danau atau waduk ataupun air tanah, itu tujuannya adalah untuk mengambil air air baku, tetapi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sosial budaya, serta memperhatikan peran dan penggunaan lain dari sumber tersebut untuk kepentingan lainnya. Ya, jadi kalau ngambil air jangan sampai terganggu ekosistem setempat dan seterusnya. Ataupun kalau mau ngambil air, memastikan bahwa di sekitarnya itu tidak ada yang mengganggu, misalnya ada rumah-rumah penduduk dan seterusnya. Biasanya ada jarak tertentu agar tidak mengganggu unit intake-nya. Ketika masuk ke instalasi pengolahan air atau IPA-nya, maka ini berbicara soal bagaimana produksi air minumnya sebelum dan sesudah. Berarti aspeknya adalah kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Ya, bagaimana produksinya? Ini yang biasanya menjadi pertimbangan. Kalau reservoir, memastikan kalau reservoirnya itu tidak bocor, lalu di reservoirnya juga aman, tidak ada pencemaran, dan misalnya bagaimana dengan aspek-aspek yang lain ini juga diperhatikan. Jaringan distribusi mampu mengalirkan air yang bebas dari kontaminasi ke setiap titik pelayanan sesuai dengan debit, tekanan, kontinuitas menurut rencana yang telah ditetapkan. Jadi jaringan distribusi bagaimana nih kemampuan pompanya dari unit pengolahan ke konsumen. Jikalau misalnya jaringan distribusi terlalu jauh, maka biasanya tambah pompa-pompa penguat tekanan ya di perjalanannya. Kita melihat konturnya dan seterusnya. Pemompaan mampu menyediakan tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan air melalui jaringan distribusi dari titik terdekat sampai titik terjauh pelayanan. Ya, ini harus diperhatikan. Nah, pelaksana pemeliharaan spam itu ada pertama identifikasi dulu apa saja yang mau dipelihara. Yang kedua dicatat, dianalisa, lalu membuat perencanaan, lalu pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan tindak lanjut. Nah, kalau pemeliharaan rutin, biasanya ada SOP-nya juga ya. Jadi ada SOP operasional, ada SOP pemeliharaan. Kalau yang rutin, prosedur perawatan pada tiap bagian unit. Unit produksi, operasionalnya bagaimana melaksanakan. Terus untuk pemeliharaannya bagaimana, kapan dibersihkan dan seterusnya.
Jenis kerusakan misalnya mesin mati, kemungkinan penyebab kerusakan serta petunjuk cara perbaikannya. Nah, misalnya kalau terjadi kerusakan bagaimana? Kalau terjadi gangguan bagaimana? Air tidak keluar, kemungkinan penyebab gangguan serta cara mengatasi gangguan. Kalau operasional memastikan dia unit pengolahannya dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan eh, tahapan-tahapannya, berapa banyak bahan kimia yang digunakan, berapa banyak input airnya. Sedangkan kalau pemeliharaan terkait dengan perjalanannya, kalau ada kendala misalnya rusak atau gangguan bagaimana mengatasinya. Nah, seperti kita ketahui bersama kalau di unit air baku operasional dan maintenance-nya, operasional pemeliharaannya apa saja? Pertama yang dilihat konstruksinya. Yang kedua pompanya, apakah pompanya itu berjalan dengan optimal? Biasanya ada satu pompa berdasarkan undang-undang juga ya kalau kita baca sebelumnya. Pompanya itu harus ada cadangannya, berarti biasanya satu nyala, satu mati, dan seterusnya. Jadi bergantian. Lalu alat ukurnya, alat ukur debitnya, peralatan mekanikal, peralatan elektrikalnya bagaimana. Ini harus dicek operasional dan maintenance-nya bagaimana. Kapan ganti peralatan mekanikalnya, kapan penggantian suku cadang elektrikalnya, dan seterusnya. Kalau di unit produksi, nah, jadi ada bak pencampuran, ada operasional dan maintenance-nya, aerasi, bak presedimentasi, bak pengaduk cepat, bak pengaduk lambat, bak sedimentasi, bak filtrasi. Nah, ini unit produksi pasti ada operasional dan maintenance-nya masing-masing, ya, sesuai dengan apa saja bahan kimia yang terlibat, apa saja input dan output-nya, dan seterusnya. Unit distribusi. Kalau distribusi, tangki hidroper atau anti water hammer. Nah, jadi ada alat-alatnya ya, ada tangkinya bagaimana, pipa transmisinya bagaimana, reservoirnya bagaimana, jaringan pipa distribusinya bagaimana, gate valve-nya gimana, pintu-pintu airnya gimana, jembatan pipanya bagaimana, manhole-nya kalau misalnya dia ada reservoir di perjalanan karena terlalu jauh, maka untuk menjaga bisa ngecek ke dalam bagaimana kondisinya, ada manhole-nya biar bisa masuk dan seterusnya. Lalu untuk pemeliharaan bangunan pelengkap, bangunan laboratorium, kantor atau ruang administrasi, ruang pompa, gudang bahan kimia, bengkel, gudang pipa, dan powerhouse. Nah, ini perlu dijaga nih. Mungkin demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Itulah presentasi saya terkait dengan penyediaan minum, terkait dengan operasional dan maintenance atau pemeliharaan.